Saya orang tidak ada sekolah, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota. Dapat penghargaan 22. Jokowi langsung telepon, itu namanya Bambang Haryadi yang punya kapal itu. Tidak pernah sejarah seorang gubernur bisa kasih naik segitu. Oh begitu Pak ya? Nah, kita harapkan nanti Anwar Hafid bisa. Bodoknya itu menteri desa. Kalau mau kita buka semua, kita punya Betul. yang ketutup. Saya bilang Anwar, serang kau jalan deh, kau dengan pikiran. Iya betul. Tidak semua orang kayak saya. Iya betul. Yang saya pertama lihat itu PAD 900. Itu PAD yang bisa kita pakai segala macam. Tidak pernah sejarah seorang gubernur bisa kasih naik segitu. Oh begitu Pak ya? Nah, kita harapkan nanti Anwar Hafid bisa. Ya, bersama Jokowi, karena insya Allah Jokowi pun temanku waktu wali kota. Membuat saya berani. Kendati itu ambil uang itu, 60 miliar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Nah guys, ketika tanah berguncang dan langit retak oleh jerit kehilangan, Sulawesi sempat berada di titik had nadir. Bukan hanya rumah yang roboh, tapi harapan, semangat, bahkan nyawa ikut runtuh dalam sekejap. Tapi sejarah selalu mencatat, di tengah reruntuhan selalu ada sosok yang berdiri. Bukan hanya dengan jabatan, tapi dengan jiwa. Rusdi Mastura, nama itu hadir bukan sebagai penyelamat dengan kata-kata, tapi pemulih dengan tindakan nyata. Ia tidak berteriak, tapi menyapa. Ia tidak menyuruh, tapi menyingsingkan lengan baju. Ia tidak hanya memimpin dari podium, tapi dari barisan paling depan. Satu periode kepemimpinan bukan waktu yang panjang, tapi di tangan tepat satu periode bisa ditonggak sejarah. Jalan dibangun, pasar hidup kembali, sawah teraliri, dan semangat rakyat dikembalikan. Hari ini kita tak sekedar berbincang dengan seorang gubernur, kita sedang bicara dengan saksi hidup dari masa paling gelap dan masa yang perlahan kembali terang. Inilah Rusdi Mastura, pemimpin yang tak hanya menata daerah, tapi memulihkan luka-luka warganya. Pemimpin yang dalam diam dan senyumnya telah menuliskan satu babak kebangkitan Sulawesi Tengah. Selamat datang di podcast ini. Mari dengarkan bukan hanya kisah tentang pembangunan, tapi juga tentang keberanian, keikhlasan, dan cinta yang tak pernah lelah mengabdi pada tanah yang dicintanya. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Oke, dan juga saya ditemani dengan beberapa para ketua juga ya. dari pelatih-pelatih sepak takraw ya. Dan juga Kadis Pemuda Olahraga. Ya, Pak Cudi, saya coba untuk menyapa Bapak dulu. Pak Rusdi, saya coba ingin bertanya ke Bapak, dalam satu kalimat, bagaimana Bapak ingin dikenang oleh masyarakat Sulawesi Tengah, Pak? Silakan coba, satu kalimat saja, Pak. Dikenang oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana, Pak? Berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Ya. Siap. Pak, apa nilai hidup yang paling Bapak pegang teguh selama memimpin daerah ini, Pak? Saat memimpin daerah ini, apa yang kau mimpikan, kau berikan jadi kenyataan. Gitu, Pak ya. Luar biasa, Pak. Kalau ini, Pak, apa arti Sulawesi Tengah di hati seorang Bapak Rusdi Mastura? Wah, Sulawesi sangat penting. Saya tahu sejarahnya. Luar biasa, Pak. Karena tahun 50. Jadi 75 tahun umur saya ini, saya tahu siapa tokoh Poso dulu tua, siapa tokoh Luk, siapa tokoh ini yang berjuang sama-sama provinsi. Provinsi ini tidak lahir tanpa olahraga. Begitu, Pak ya. Jadi janganlah adik-adik karena olahraga ini sehingga bentuk Sulawesi Tengah itu jadi begini. Kalau tidak bentuknya bisa Gorontalo ibu kotanya, bisa Bau-Bau ibu kotanya, bisa Palopo ibu kotanya. Ada 6 varian. Itu perjuangannya olahraga. Waktu kita tahun 61 belum provinsi kan. Iya. Kita ikut PON. PON Jawa Barat. PON Jawa Barat, Bandung tahun 61. Kita sampai di Surabaya, kita mau diusir oleh Sulawesi Utara, Tengah.
Ya, kita lari, sembunyi di naik kereta pindah di Gubeng, stasiun Gubeng berangkat ke Bandung. Sampai di Bandung belum diterima kan makan dari tanggung apa semuanya. Bayangin, belum provinsi uang dari mana? Itulah karena ada rasa persatuan di antara bupati-bupati Sulawesi Tengah, Bupati Poso, sehingga bentuknya itu dikenal. Oh ini, sehingga waktu kita ditahan itu berangkatlah Andi Raga Petalolo ini ke Tempat Manadi, Manadi. Akhirnya dengan presiden dia turun pembukaan PON, diterima Sulawesi Tengah menjadi peserta PON bendera sendiri. 2 waktu itu akhirnya bisa bendera sendiri. Papua 1, Papua 1. Sulawesi Tengah ya? Itu pertama kita ada, sehingga bentuknya Sulawesi Tengah itu seperti gambar yang sekarang. Jadi itulah kira-kira perjuangan. Kemudian kedua, kesenian, bahasan di bawah Om Ladudin itu Om Ladudin itu namanya, Ambo Dau, itu buta huruf, tapi dia punya doi, dia bawalah penari Sulawesi Tengah ke istana menari. Waktu tarian Pomonte itu dianggap tarian terbaik di Indonesia. Gitu Pak ya. Jadi sehingga Menteri Dalam Negeri catat ini. Sehingga Menteri Dalam Negeri tahu bentuk di Sulawesi Tengah itu begini yang pas. Tahu nggak? Ya. Toli-toli itu cuma 4 kecamatan tadi. Mau jadi 5 kecamatan itu terpaksa Palele itu minta dari Gorontalo pindah jadi Sulawesi Tengah. Jadi itu Palele itu sebenarnya miliknya Gorontalo. Begitu Pak ya. Kalau sejarahnya, jadi jangan cuma asal ini Saya minta sama bahwa olahraga Sulawesi Tengah ini lain. Dia melihat alat perjuangan dulu. Pemain kepon saya masih hafal siapa nama-namanya. Kita bisa tahan Medan draw 2-2 waktu itu Medan juara. Cuma bermain yang kedua kita kalah karena memang kita tidak latihan apa semua, persiapan. Naik kapal, naik apa, tidak ada persiapan. Itu namanya Arisamana dapat perak. Itu perak satu-satunya kita dapat. Baru itu Jatimi. Jatuh di nomor 4 karena tidak pakai spice. Ya, tidak sepatu. Kalau nanya kita dong Sangkala semua itu dulu. Tahu saya? Anak Kampulere. Anak Kampulere. Oke Pak. Nah kalau ini Pak, ini kan Bapak dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, ya kan? Nah, apa yang membuat Bapak selalu ingin turun langsung ke lapangan Pak? Jiwa saya. Jiwa Bapak ya? Saya punya jiwa suka begitu di lapangan, karena kita orang lapangan, kita orang gawat. Oh gitu, luar biasa Pak. Gitu. Nah, coba masuk ke segmen ini Pak, masa sulit dan kebangkitan pasca bencana. Ya, bisa lupain. Oke. Nah Pak Rusdi, apa yang Bapak rasakan pertama kali saat melihat kondisi Palu, Donggala, dan Sigi pasca gempa 2018? Ini saya bilang tidak mungkin uang Sulawesi Tengah bisa bangun. Oh iya. Jadi sudah Impres 10 habis, Longki. Sekarang kita kira-kira 8 triliun mau bangun. Dari mana? 8 triliun? Kira-kira 8 triliun. Kira-kira 8 triliun? Ya. Dan mana uangnya? Saya bersama Jokowi, karena insya Allah Jokowi pun temanku waktu wali kota. Oke. Jadi 3 bulan tanya Reda itu, kita jaga di istana itu, namanya Impres 8. Semua jalan-jalan kota, jalan apa sih, Impres 8 itu. Itu karena Impres 8, itu jembatan Impres 8 semua. Oleh sebab itu saya ambil uang 65 miliar untuk wali kota ini kau bebaskan itu, ini kau sampai persoalan poso saya dipanggil oleh presiden, bisa kau selesaikan? Ya. Pak, asal diizinkan saya pakai uang APBD, saya ambil dari uang itu 2 miliar untuk polisi, saya kasih Rudi, kau selesaikan itu. Suparyadi dia. Sama Farid, akhirnya jadi Pangdam Brawijaya. Tak selesai, sebenarnya itu kita mau hidup. Ya. Tapi kondisi lapangan tidak segampang itu karena perintah presiden sama saya hidup. Oh begitu Pak ya. Saya panggil ke istana 4 mata dengan presiden. Luar biasa Pak.
Jadi kalau saya ceritakan kondisi 3 tahun apa yang kita bisa. Saya harus menghadapi COVID. Saya harus menghadapi bencana. Bencana itu saya harus 3 bulan lebih itu saya baru upaya dapatkan impres. Biasanya impres itu 1 tahun, Bro. Oke. Saya bujuk namanya Jokowi. Bapak bujuk Bapak Iya. Jokowi ini, gitu ya, luar biasa. Mau tanya itu namanya sekretaris di Seknek itu. Penulis pidatonya presiden. Ya. Oke Pak, wah luar biasa ini historinya saat gempa Pak ya. Sudah bisa langsung bicara 4 mata juga mantan presiden Bapak Joko Widodo. Nah Pak, langkah pertama apa yang langsung Bapak ambil dalam menghadapi krisis saat itu? Ya berjuang impres apa? Berjuang Impres 8. Nah Pak, Impres 8 ini saya ini masih awam ini Pak ya. Apa arti dari Impres 8 itu? Ya, semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Oke, semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Iya, Pusat ya. Itu arti Impres 8. ini Oke. Nah Pak, kalau cara Bapak menyemangati tim dan rakyat di tengah keterbatasan trauma dan kehilangan, kira-kira bagaimana itu Pak? ya itu saya turun sendiri Bapak lihat kan itu saya tidak mau bicara besar nanti dia bilang makan tende orang Palu tidak. Makan tende. Begitu Pak ya. Makan tende. Jadi apa yang kita bikin tapi satu insya Allah. Insya Allah Pak ya. Namanya bencana itu dalam sekian tahun selesai. Oh iya benar. Kau lihat itu pengadaannya apa? Kan ada impres. Jadi yang ditembak dulu impresnya sampai kita persiapan sarana prasarananya. Oke. Itu menyelesaikan itu. Begitu Pak ya. Iya. Kebetulan banyak kan teman-teman kita. Ya. Saya yang Sri Mulyani ada kelasku di UI. Oh begitu ya. Nah, kalau kisah tertentu Pak yang tidak pernah Bapak lupakan di saat bertemu langsung dengan korban bencana itu bagaimana Pak? Ya, kita bayangkan saja. Sudah 4 tahun masih tinggal di Huntara. Itu membuat saya berani. Kendati itu ambil uang itu ambil miliar untuk saya geser. Berbuat. Barangkali mau ditangkap, barang mau diapa terserah. Oh begitu ceritanya Pak ya. Iya, kita geser saja. Tahun-tahun orang tinggal di hutan. Iya. Nah kalau ini Pak pelajaran terbesar ya bisa dijelaskan kembali lagi Pak ya. Pelajaran terbesar yang Bapak petik dari bencana itu. Bahwa memang bencana kita ini bencana yang paling dasar di dunia. Ya ini Pak, ini juga ada contoh makan sedikit Pak. Ada sedikit, apakah ini benar tidaknya Pak ya? Ini isu-isu saja kata-katanya. Di saat gempa dulu itu berapa ya? Yang katanya 8, berapa sekali? 7,2. Ya, ternyata melebihi dari skala itu Pak. Nah itu benar tidaknya itu kira-kira mana? Saya tidak mau, saya bukan ahli dalam itu. Oh gitu Pak ya. Oke. Nah Pak, sekarang kita lanjut ke ini Pak. Ini kan sekarang banyak warga kecil merasa terbantu selama Bapak menjabat, ya kan? Nah, program apa yang menurut Bapak paling berdampak bagi mereka Pak? Satu tuh gearback itu stunting dengan kemiskinan. Stunting dengan kemiskinan. Ada namanya orang bilang sosial, saya kasih itu sekian yang 1 juta satu keluarga itu. Nah, itu ada kurang lebih 29.000 kalau salah ya. Nah, itu Berapa Pak? ya itu namanya untuk orang yang miskin. Tapi saya sebenarnya kemiskinan itu bagi saya bukan itu titik permasalahan. Kalau mau kita buka semua, kita punya Betul. yang ketutup. Betul Terbuka semuanya. Pendidikan harus lebih hebat, lebih berkualitas. Betul sekali. Jalan-jalan kita sehingga daerah orang-orang bisa tembus dari selatan itu, dari tengah-tengah Sulawesi Tengah itu harus kita bisa jual coklatnya di Palu, bukan lagi naik motor sekian puluh ribu dia sewa. Ya betul. Itu kita Sulawesi Tengah belum selesai. Oh begitu ya. Dari kita soal masalah infrastruktur. Dari sana kita masih berkutak-kutik sebenarnya. Tapi saya nggak mau. Saya udah bilang Anwar, silahkan kau jalan deh. Kau dengan pikiran.
Saya dengan pikiranku tidak mungkin beda. Beda saya orang politik. Anda orang birokrat, tidak bisa disamakan. Oh iya betul juga ya. Jadi silakan. Dan saya minta orang-orang janganlah terus langsung menilai. Sepakat Pak, betul. Kasih orang-orang Setuju, bekerja. Setuju. Memang beda. Long sama saya beda. Iya betul. Tidak semua orang sama. Tentu Pak. tidak semua orang kayak saya. Iya betul. Yang saya pertama lihat itu PAD 900. Itu PAD yang bisa kita pakai segala macam. Ya makanya itu kita kasih naik. Kita berjuang naik. Itu yang saya panggil namanya Rifki Ananda Abonbon. Bisa nggak ini? Saya tinggalkan yang lain ini. Sehingga naik 23. 2,3 T. 2,3 2,3 triliun. Tidak pernah sejarah seorang gubernur bisa kasih naik segitu. Oh begitu Pak ya. Nah, kita harapkan nanti Anu Rapid bisa. Amin, amin. Itu Siap. kita harapkan. Jangan kita doakan. Jangan. Saya tidak pernah. Ya, kalau saya pun kalah kita harus sportif belajar. Betul Pak, setuju Pak. Belajar soal kita itu memang apa itu demokrat itu mahal. Iya. Bukan dari cuma mulut. Oh Kita betul. laksanakan. Saya boleh berkompetisi dengan Anwar dengan Ahmad Ali, tidak. Tapi saya tidak pernah musuh sama waktu saya jadi gubernur. Ya. Ada yang saya musuh itu yang pro-pro ini saya musuh tidak. Pak, strategi Bapak dalam menyimbang pembangunan kota dan desa itu bagaimana? Apa? Menyimbangkan pembangunan kota dengan desa. Saya punya cita-cita, cuma bodohnya itu menteri desa itu sudah setuju dia. Desa itu semuanya digitalisasi. Nah, cuma saya minta 50 juta, Bapak minta 50 miliar. 50 juta 50 juta. sama menteri desa. Menteri desa. Itu dibayar oleh anggaran itu. Oke. Kita bisa seluruh desa kita sudah IT. Oke. Digitalisasi. Dia sudah buka datang dia punya dirjen di sini. Di Pakudi. Iya. Saya sudah itu tidak. Karena apa? Politik. Karena dia orang politik. Kalau dia pakai digitalisasi, hilang namanya pendamping desa. Biar pendamping. Oke. Sedangkan di sana harapan politiknya itu PKB. Saya tidak mau, kalaupun saya ada partai juga, tapi tidak mau saya ditunjuk oleh Politik. politik. Saya punya program. Oke Pak. Kalau begini, jadi Sulawesi Tengah kan kini makin dilirik investor, ya kan? Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak menjaga agar investasi tetap berpihak kepada rakyat, Pak? Jadi itulah semua kita harapkan. Ya. Saya yang di Timur Wali, waktu saya tinggal rekomendasi. Tadi tidak izin, yang izinnya siapa? Jangan kita bilang lagi orang. Ya, ya, ya. Tentu waktu itu semua daerah kabupaten mau kasih keluar supaya dapat pendapatannya naik kan. Oh, gitu Pak ya. Nah, itu dulu waktu itu zaman reformasi itu. Semua kita. Sekarang kita tidak ada yang kita salahkan siapapun dia. Cuma kita tidak ambil manfaatnya dari sana. Cuma terima bagi hasil. Tidakkah kita ambil saya supaya waktu lepas dari Farah itu 7.000 kembali daerah. Kalau saya ambil 4.000 saya kasih perusahaan-perusahaan lokal. Iya. Saya panggil Amelia, ini kau. Saya panggil Rudi Chandra, ini kau. Saya panggil dari Parigi siapa ya. Semua ini jadi dapat. Karena kalau ditambang itu jadi kaya orang. Nah, cuma daerah dapat sekian. Umpamanya dapat 51%. Ya. Nah, karena ini kan cuma gale-gale. Ya, ya. Cuma ada asal bisa pinjam uang kau di bank. Bisa kau gale-gale. 49%. 49%. Bagiannya ada orang itu ada ya. Yang kita kasih 51% bagiannya untuk Pemda. Nah, baru 4% kok minta lah sama yang ada. Oh gitu Pak ya. Ya itu namanya cara. Kalau bukan bagi-bagi, hanya hilang gitu. Tidak ada untungnya buat daerah. Oh ya. Semua pelaku jadi jangan kita saya bicara. Iya, Pak. Nah, nanti untuk Bapak bentar Pak Sabar, saya akan bertanya nanti beberapa sedikit singkat nanti Bapak nanti. Oke. Ada yang menarik ini juga, perjuangan mendapatkan KM Dharma Kencana itu berlabuh di Donggala ke Surabaya. Tanya kan ke Mentoluan. Nah, ini perjuangannya bagaimana? Tidak soalnya karena Labuan Donggala tidak ada apa. Iya. Sudah berapa
sudah jadi tidak ada kapal mau lewat sana. Saya minta sama Jokowi di Wani. Oke. Jokowi langsung telepon, itu namanya Bambang Haryadi yang punya kapal itu. Bambang Haryadi. Anggota Komisi 5 DPR sekarang. Ya. Oke, Kan Pak. perjuangan itu. Sebenarnya saya punya otak ini, itu kapal satu berarti Donggala lagi Toli-Toli Tawau. Iya. Malaysia Timur ya. Donggala Toli-Toli Tawau. Kalau ada itu Pak, kita punya telur bisa di Sabah orang minta sampai 10.000 biji, ayam, daging, sayur, mayur. Jadi pasar kita itu betul Kalimantan. Permasalahan Sulawesi Tengah. Kita boleh tanam durian, kita boleh tanam apa-apa, kita punya subur. Di mana pasarnya? Iya. Step by step. Pasar. Maka waktu IKN jadi ya kita gembira. Pasar Samarinda, kota IKN, Balikpapan, baru ditambah kita Sabah. Tarakan. Dan orang tua dulu kita Smokol. Pak, saya akan nanti mau bertanya dari segi keolahragaan. Tapi sebelum saya bertanya dari segi keolahragaan, saya habiskan dulu saya punya pertanyaan ini dulu Pak ya. Nah Pak, pendekatan khusus yang Bapak pakai dalam membangkitkan UMKM dan sektor pertanian itu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Itu sebenarnya semua dari itu akan tumbuh. Akan tumbuh? Kalau memang ada regulasinya kita. Malah saya kalau yang ini lebih pintar orang-orang yang tinggal saya arah kebijakannya saya. Oh gitu Pak ya? Keuangan lebih pintar orang keuangan. Cuma saya arahkan. Oh iya. Jadi tidak saya semua karena saya bukan seorang politik. Kalau orang rapi dia seorang ilmuwan birokrat. Dia pintar, lebih pintar dari kita. Cuma dalam politik saya punya feeling politik. Bayangin seorang tidak ada sekolah bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota. Luar biasa. Luar biasa. Nah Pak, dalam satu periode ini, sektor apa yang paling membanggakan bagi Bapak? 1, 2. Dua ya? Tidak ada berapa. Saya dapat penghargaan 22. Bapak dapat penghargaan 22. 22 penghargaan. Ya. Satu yang pertama saya meningkatnya PAD. Saya bisa bangun namanya Masjid Raya yang berapa tahun. Ya, hancur. Kita bisa bangun lagi namanya yang besar, yang bermega 380 miliar. Oke. Oh begitu Pak ya? Kemudian jalan. Jembatan itu kalau saya tidak bebaskan tanahnya Tidak akan jadi. sudah Empat ini? iya sudah di Matum Jepang saya. Itu dari uang 65 miliar. Itu dari uang 65 miliar. Jembatan empat ini? Baru saya tahu. Kalau saya tidak kasih doi dulu, Iya. Oh iya. Nah Pak, ini saya coba masuk ke pertanyaan masalah olahraga Pak, ya kan? Nah, ini ada kira-kira begini Pak, betul tidak aja Pak? Ada isu Persipal kalau mau dijual Pak? ya kalau tidak ada lagi doi yang sponsor yang membantu orang Sulawesi Tengah tidak mau keluar doi. Oh begitu. Orang kata itu pernah sampai saya jadi wali kota, saya bantu. Ya. Karena ada perasaan keterikatan saya dengan PSM. Saya dan Pak Murad diundang oleh Aco itu waktu itu. Tolong ini Aco ini. Karena PSM kita anggap dulu kesebelasan bagi wilayah timur yang jadi kita punya andalan. Persipal di mata kita setengah mati dulu Pak Aziz. Itu namanya Persipal itu Pak Aziz. Merubah dari Persipa menjadi Persipal. Oke. Berjuang dulu akhirnya pemain-pemain dari Blitar, PSM, apa semua dia tarik kembali anak-anak Palu yang ada di sana bermain di kita. Sehingga kita lolos tahun 75 menjadi 4 besar Indonesia. Begitu Pak ya. Satu kali PSM tersingkir dari wilayah timur. Sejarah beliau main bola di Buana Putra Pak gimana Pak? Ya saya main bola sana Jakarta. Oh gitu ya. Saya masih jadi. Oh iya. Oke Pak, saya coba masuk sini Pak. Ini kan banyak rakyat yang melihat Bapak bukan hanya sebagai gubernur, ya kan? Tapi seperti sosok ayah. Bagaimana Bapak merespon hal itu Pak? Saya ini orang politik. Ya. Tentu saya ada kadang-kadang saya sapa orang, hai. Jangan ada perasaan saya
gubernur tidak boleh saya bergaul dengan siapa-siapa. Sepakat Pak, serius. Setuju saya. Betul. Rakyat ini ditepuk bahunya saya begini, halo. Oh, seserang dong. Gitu ya. Oke. Nah, saya coba masuk ke sini Pak. Apa rahasia Bapak tetap kuat, rendah hati, dan penuh kasih meski menanggapi tekanan berat? Pertanyaan terakhir Pak ini. Saya ulang ya. Apa rahasia Bapak tetap kuat, rendah hati, dan penuh kasih meski menghadapi tekanan berat Pak? Kalau kita baik sama orang, tekanan baik sama kita bersandar pada Allah. Allah jamin kita. Kalau mau bantu orang, jangan ada perasaan kita berapa banyak saja. Kalau saya tidak doi, saya bilang tidak doi. Kalau ada doi, bilang ada doi. Luar biasa. Berarti, oke Pak. Saya coba ini Pak. Terima kasih Pak Rusdi. Artinya dari setiap saya punya ini Pak ya, tanya jawab dengan Bapak yang sudah memberikan klarifikasi, mengedukasikan Pak ya di OTT Podcast Official Kota Palu ini Pak. Oke Pak, saya coba menghela juga dengan Bapak Pak Randi. Pak, boleh dijelaskan sedikit Pak latar belakang Bapak Pak? Boleh ke teman-teman OTT Podcast di Official di Kota Palu Pak? Versi Bapak gelarnya Pak. Saya mantan pemain. Mantan pemain. Pemain takraw. Sepak takraw. Oh, Dari Baik sosok. oh gitu Pak ya. Oke, kalau Bapak Ya. bisa dijelaskan sedikit tambahan lagi. Kalau saya orang pengurus olahraga di KONI. Pengurus olahraga di KONI ya. Oke, siap. Berarti memang sudah banyak sekarang ini Pak mengenai takraw ini bagaimana lagi Pak? Ya, di hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah itu takraw ada. Takraw. Ya, baik atas nama kabupaten kota maupun atas nama klub. Ya, Nah, bahkan di desa-desa ada. di desa-desa ada. Tidak heran ada beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo termasuk itu minjam di dalam tanda petik ya, atau ngambil atlet asal Sulawesi Tengah. Kaltim contoh. Di PON 2008 Kaltim ada beberapa putra putri tepatnya dari Kamalue yang saya tahu dari kelurahan Kamalue main di kontingen Kaltim PON. Terus ada juga bermain di Jawa Barat, main di apa ya di daerah-daerah lain juga ada beberapa. Itu yang terjadi. Ya itu hanya satu cabang ya, cabang lain juga ada. Bahkan baru-baru itu ada beberapa atlet dayung Sulawesi Tengah yang dibina oleh Sulawesi Tengah itu nyebrang ke Jawa Timur. Tapi kalau saya disuruh komentar, saya anggap belum sah. Karena apa? Enggak melalui regulasi. Iya, bukan seperti seenak dewe orang Jawa bilang pindah main di Dalaka dulu, terus masuk Coaya lagi. Nggak bisa kayak gitu. Ada regulasi yang ngatur perpindahan atlet, mutasi namanya yang mutasi atlet. Oke Pak. Pak boleh sebutkan nama dan Saya Edison Ardiles, sehari-hari sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, buat teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia, semoga perbincangan saya dengan Bapak Rusdi Mastura, Bapak Rani dengan Bapak Edison sebagai Ketua KONI dan mantan sebagai Ketua pemain ya takraw ya. Oke, sudah meluangkan waktu berbincang, berdiskusi, mengedukasi di OTT Podcast Official Kota Palu. Dan terima kasih Pak ya, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan saya akan tutup. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like dan subscribe hanya di channel OTT Podcast. See you next time and bye bye. Salam olahraga. Salam olahraga.